Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di Pringgon Channel. Berbicara tentang perkutut lokal memang tidak ada habisnya, karena burung yang satu ini memang sangatlah unik dan juga penuh misteri, mulai dari beragam ciri mati dan katurangan serta berbagai fenomena kejadian di luar nalar akal. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang perkutut yang disebut perkutut Bolo Sewu. Istilah Bolo Sewu di Nusantara sebenarnya lebih dikenal dengan ajian Bolo Sewu, berarti pasukan atau bala tentara berjumlah 1000. Dalam ilmu hikmah Hodam tersebut berasal dari golongan kesatria dan pasukan gaib yang tangguh. Energi dari Hodam Bolo Sewu bisa digunakan sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat perlindungan, baik perlindungan fisik maupun metafisik. Dalam dunia perkutut, memang sulit ditemukan literatur teks tertulis tentang ciri mati atau katurangan perkutut Bolo Sewu. Karena menurut hemat kami, perkutut Bolo Sewu itu adalah sebuah fenomena misteri perkutut itu sendiri. Bolo Sewu pada perkutut adalah goibnya atau hodam yang ada di burung tersebut. Seperti halnya ada mustika Bolo Sewu, batu akik, azimat, dan lain-lain yang pada kasat mata terlihat jelas fisiknya batu ataupun secarik kertas, namun pada benda tersebut ketempatan suatu hodam ataupun energi yang disebut Bolo Sewu, dan bentuk atau jenisnya bisa beragam. Pada perkutut Bolo Sewu juga tidak ada ciri mutlak atau spesifik tentang burung ini. Bisa saja secara fisik burungnya biasa saja tidak ada katurangan, namun secara goibnya ketempatan hodamnya Bolo Sewu. Adapun kedapatan ciri mati yang terlihat, suatu bonus bagi pemiliknya. Cara mendapatkannya pun bisa bermacam berbagai cara dan juga tanpa diduga. Ada yang ritual, ada yang datang sendiri, isyarat mimpi dan lain-lain. Sebagai contoh silahkan simak beberapa kisah berikut ini. Pertama, kisah ini kurang lebih 4 tahun yang lalu, ada sahabat yang kebetulan pelaku ilmu hikmah, pada suatu saat dapat ijazah amalan doa khusus dari gurunya seorang kiai. Singkat cerita sahabat mengamalkan amalan tersebut sesuai arahan sang guru. Pada akhir tirakatnya, selesai menjelang pagi, ada kejadian, semua koleksi burungnya kelabakan semua. Memang ia hobi burung kicau, adapun koleksi perkutut hanya beberapa ekor saja. Keluarlah sahabat tadi untuk sekedar mengecek, dikiranya ada kucing atau tikus. Namun pada saat di luar rumah dikejutkan oleh seekor perkutut yang bertengger di belandar atau kayu penyangga usuk genteng. Masih dikiranya koleksi yang lepas. Setelah dicek sangkar perkututnya tidak ada satupun yang lepas. Cobalah ditangkap dan ternyata dapat. Namun juga merasa heran, perkutunya sangat jinak dan bisa mudah ditangkap. Selanjutnya sahabat mengabari sang guru dan menceritakan kejadian tersebut. Sang guru berkata, bahwa lelaku tirakatmu berhasil dan simbol kedatangan hodam itu lewat burung perkutut itu. Apa yang diamalkan sahabat tadi memang doa hizib khusus Bolo Sewu atau penjagaan 1000 hodam, guna untuk benteng diri dan keluarga. Singkat cerita perkutut itu diberi nama Ki Sewu, dan menurut pandangan kacamata batin di depan rumah sahabat tadi seolah banyak orang atau pasukan yang mengelilingi rumah tersebut. Selanjutnya kisah kedua ini juga menarik. Yaitu salah satu seorang penghobi perkutut lokal yang juga ketua komunitas Palsi. Beliau adalah Bapak Gianto Hadi Prayitno. Burung perkutut Bolo Sewu milik beliau didapat dari seorang sahabat di Gresik. Proses mendapatkan burung ini dengan puasa muti 7 hari. Untuk lebih jelasnya mari kita simak sedikit cuplikan video beliau tentang perkutut Bolo Sewu miliknya. Ini perkutut saya kasih nama si Gagak Rimang. Saya dapat dari Gresik, dari sahabat saya Mas Uzi. Proses mendapatkan ini, sahabat saya itu sampai puasa mutih 7 hari baru bisa dapat. Konon ya, konon dalam Jawanya itu Bolo Sewu. Karena ketika saya bawa naik kereta, keretanya kereta eksekutif,
saya taruh di paper bag, saya taruh di bawah. Goyangnya gerbong saya itu sama gerbong lainnya itu lain. Biasanya saya naruh botol aqua di tempat penyimpanan itu bisa diem. Ini selalu jatuh. Nggak bisa ditaruhin itu, jadi goyangnya begininya itu luar biasa gitu kan. Ketika saya telepon sahabat saya Mas Uzi, kenapa ini? Loh Pak, yang sampai bawah itu kan 1000 Pak, bolo 1000. Nah, ini ceritanya. Nah itulah sobat, sedikit cerita kisah tentang perkutut yang dinamakan Bolo Sewu. Semoga bisa bermanfaat menambah wawasan khasana budaya dan kearifan lokal Nusantara kita. Terima kasih.